ya, tentang pengelolaan pendidikan. Pada sesi 11 ini kita sedikit flashback ke belakang ya. Pada semester 3 kalian ada mata kuliah manajemen kelas. Kalau manajemen kelas berarti berkaitan dengan aktivitas di kelas yang sifatnya mikro. Sedangkan pengelolaan kelas itu ruang lingkupnya luas, berarti makro. Nah, di dalam pengelolaan kelas itu sudah dipelajari juga di dalam pengelolaan pendidikan karena bagian terpenting. Ini sesuai dengan standar pengelolaan. Standar pengelolaan prinsipnya kalau sekolah itu berbasis manajemen berbasis sekolah ada 3 pilar. Pertama manajemen, kedua pembelajaran atau pakem pembelajaran aktif, efektif dan menyenangkan. Ini yang masuk ranah pengelolaan kelas. Tujuannya agar kalian mampu mendesain pengelolaan kelas yang baik. Nah, saya mendesain bagaimana mengelola kelas yang baik dalam arti menata ruang kelas sehingga anak bisa nyaman di rumah kedua. Rumah yang pertama di rumahnya, rumah kedua ada di sekolahnya tempat menuntut ilmu. Menurut Dr. Deswinarno Hamiseno, pengelolaan kelas atau subtan lifat dari mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai ke pengawasan penilaian. Jadi di kelas tersebut tidak ujuk-ujuk masuk kelas, jauh-jauh sebelumnya sudah dibuat perencanaan. Bagaimana mengorganisasikan pelaksanaan di kelas nanti sampai guru bisa menilai atau mengevaluasi tentang kompetensi atau kemampuan siswa. Selanjutnya pengertian kelas sendiri menurut Hadari Nawawi kelas dapat dipandang 2 sudut, yaitu pertama kelas dalam arti sempit, yakni ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Sejumlah siswa berkumpul untuk menghitung proses belajar mengajar. Itu kelas dalam arti sempit dibatasi oleh dinding. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan organisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ada pengertian sempit dan pengertian luas. Kalau sudah ada berarti berat masyarakat. Kita sebagai pimpinan guru, fasilitator memimpin masyarakat ini untuk diarahkan dengan arti sebuah proses pembelajaran. Bahwa kelas adalah sekelompok kerja atau organisasi untuk tujuan tertentu dilengkapi oleh tugas-tugas yang diarahkan oleh guru. Ada tugas tatap muka, artinya berhadapan, ada tugas terstruktur, hanya tugas yang dilanjutkan setelah melakukan tatap muka. Ada lagi tugas terus mandiri, ada tugas struktur, ada tugas mandiri tidak struktur. Artinya ada tugas-tugas PR di luar di kelas, misalnya di rumah temannya berkelompok, itu ada tugas mandiri tidak terstruktur, tapi berkaitan dengan tugas terstruktur yang ada di kelas. Dalam situasi kelas, guru bukanlah tutor untuk satu anak pada waktu tertentu, tapi bagi seluruh anak. Jadi guru bagaimana bisa bertindak adil di dalam pelayanan di kelas maupun pelayanan di luar kelas atau bahkan pelayanan di rumah, yaitu tugas mandiri dan struktur, baik berkelompok tentu melalui komunikasi, arahan, arwan atau panduan yang dibuat, diharapkan guru hadir walaupun tugasnya di rumah. Artinya pelaksanaan tugasnya dilaksanakan di rumah. Bahwa kelas adalah sekelompok kerja yang diorganisir oleh tujuan dilengkapi dengan tugas-tugas diadakan guru, tentu ini tetap menjadi bagian yang terintegrasi, bukan tugas liar atau tugas yang dibiarkan, tapi dalam tetap kontrol melalui pengumpulan tugas-tugas, diperiksa, diberi nilai, sehingga penghargaan ini membuat anak semangat. Jangan kita memberikan tugas terstruktur atau tugas mandiri tanpa dikontrol, tanpa dievaluasi. Ini membuat bosan anak dan tidak mengapresiasi apa yang dilakukan guru. Kelompok mempunyai, tentu di dalam kelas ada kelompok-kelompok ya, ada
tugas mandiri sendiri, individu ada kelompok. Nah, di dalam pengelolaannya itu harus efektif. Jangan sampai justru tidak terkontrol oleh guru. Sebab pengelolaan kelas yang baik, terjadinya interaksi komunikasi yang sehat antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, individu dengan individu, individu dan kelompok. Jadi terjadi interaksi yang siklusnya itu terus menerus. Jangan sampai pembelajaran tanpa kontrol oleh guru baik di kelas maupun di luar kelas. Jangan sampai memberikan tugas langsung keluar. Bagaimana di sisi pengelolaan, gimana kualitasnya ini, bagaimana inputnya. Ini selalu menjadi form seorang guru agar tugasnya betul-betul artinya efektif dan efisien. Itu saja materi yang berkaitan dengan pengelolaan kelas yang perlu dicamkan oleh para calon guru. Kita pun mengalami kalau guru hanya memberi tugas saja begitu saja tanpa ada kontrol akan sia-sia belaka. Ada pertanyaan dari sini? Oh ya, silakan kalian pelajari. Ini masih berkaitan dengan semester 3 tentang pengelolaan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.